Yesus itu Muslim. Muslim. Ada yang bilang gitu kan? Ya, Bener, karena di dalam ayat-ayatnya jelas. Dia juga disunat, dia puasa, dengan makan babi, dia sujud, dia dikafani, bahkan dia akikah. Halo warga intelektual sekalian, kenapa konten yang membandingkan antara agama A dengan agama B lebih mudah viral daripada konten yang tidak membandingkan atau konten yang lurus-lurus? Kenapa? Sama halnya dengan konten daripada Donditan. Kalau saya perhatikan, Donditan ini sangat suka membandingkan antara agamanya dengan agama Kristen gitu. Bahkan seperti yang ada di video barusan, diduga ya, konon katanya ada orang yang mengatakan ya, menurut keyakinan Donditan ya, konon katanya ada orang mengatakan bahwa Yesus itu Muslim. Ini kan nggak masuk akal ya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Apakah mereka hanya melihat dari kacamata mereka gitu? Ini yang perlu kita bahas. Kemudian, apakah Donditan ini pandai memanfaatkan kebodohan warga Konoha? Jadi kalau saya perhatikan, ya, saya itu mahasiswa sastra guys. Ya. Bukan berarti saya yang paling tahu atau si paling jago ya. Tapi ya, saya tuh sering menganalisis yang namanya teks gitu ya. Sering menganalisis yang namanya tulisan-tulisan gitu ya. Kemudian naskah-naskah gitu ya, naskah-naskah kuno. Jadi naskah kuno itu harus ditafsirkan menggunakan konteks. Kita harus bicara konteks. Kalau saya perhatikan Ustadz Donditan ini sangat jarang bicara by konteks. Dia sering motong-motong ayat gitu, cherry picking. Kalau ayatnya itu menguntungkan, dia akan bahas. Tapi kalau merugikan, nggak akan bahas gitu. Menurut keyakinan saya, Donditan ini seperti mengeksploitasi kebodohan warga Konoha. Jadi kalau Anda terhindar dari yang namanya kebodohan, maka jangan skip video ini, siapkan Panadol, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Menurut keyakinan saya, orang yang beragama itu, terutama warga Konoha, saya tidak akan menyebutkan agamanya ya, biasanya mereka punya bias. Ya, garis bawah ya, ada bias, ada bias, ada keberpihakan di situ. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kita ambil contoh misalnya. Kalau misalnya dalam agama kita itu ada nabi membelah lautan. Kita tuh biasanya nggak terlalu kritis. Kita tidak terlalu mempertanyakan apakah itu rasional, apakah itu masuk akal atau tidak. Kalau itu dalam agama kita. Tapi kalau agama lain, ya, ada nabi membelah lautan, biasanya kita akan meragukan atau menanyakan mana datanya, apakah datanya ilmiah atau tidak, apakah ada saksinya atau tidak, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak, apakah ini rasional atau tidak, apakah ini logis atau tidak. Kita biasanya akan mencecar pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu. Tapi kalau ke agama kita, kita biasanya tidak terlalu kritis, tumpul gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ini namanya bias dalam beragama. Ya, jadi ini fakta yang jarang dibahas guys. Ya, jarang-jarang konten kreator bahas seperti ini ya. Ini yang saya amati gitu ya. Kita tuh lebih kritis terhadap agama lain daripada agama kita. Bahkan sering kali kita mengatakan bahwa agama lain itu dongeng. Ya. Sementara agama kita juga tidak terbukti secara ilmiah. Menurut definisi daripada agama dari kamus Cambridge, agama itu adalah keyakinan. Faith, keimanan. Artinya, ya, keyakinan itu definisinya menurut kamus Cambridge tidak terbukti secara ilmiah. Agama itu nggak terbukti secara ilmiah. Kita percaya bahwa agama itu benar, tidak terbukti secara ilmiah. Pada faktanya seperti itu, ya, tidak terbukti secara langsung. Semua agama seperti itu. Agama itu kan keyakinan ya. Kalau agama itu terbukti secara ilmiah, terbukti secara langsung, bukan agama namanya, tapi sains atau fakta ilmiah. Namun ya, ada banyak warga Konoha tidak menyadari bahwa agama itu adalah keyakinan. Sama seperti kasus daripada Ustadz Donditan. Donditan ya, menurut keyakinan saya, ya, dia itu sebenarnya paham bahwa agama itu adalah keyakinan. Tapi dia selalu membanding-bandingkan agamanya dengan agama lain. Itu karena dia mengeksploitasi kebodohan warga Konoha. Saya tidak
mengkritik Donitan di sini ya, yang saya kritik itu pendukungnya. Kenapa pendukung Donitan ini banyak, ada jutaan orang? Itu artinya ada banyak orang bodoh di Konoha. Mereka tidak mengerti konteks. Mereka tidak memahami konteks. Ya, pendukung Donitan ini kebanyakan menganggap bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci, agama lain sesat, agama lain dongeng. Mereka tidak paham bahwa definisi daripada agama itu adalah keyakinan. Keyakinan itu artinya kita menganggap bahwa suatu hal itu benar, walaupun tidak terbukti secara ilmiah dan secara langsung. Ya, itu yang ya, jarang kita pahami. Itu dulu ya garis besarnya ya. Ya. Kemudian kalau kita lebih dalam lagi misalnya, menurut keyakinan Ustadz Dondita dalam video barusan ada orang mengatakan bahwa Yesus itu ya diduga Muslim karena Yesus itu bersunat, Yesus itu menggunakan kain kafan, ya mengikuti tradisi Yahudi dan sebagainya. Tapi ya, apakah Yesus itu bisa dikatakan Muslim? Kalau dari sudut pandang orang Islam, apakah ini salah atau tidak? Ya, kalau menurut definisi ya bahwa Islam itu definisinya itu berserah kepada Tuhan, kepada Allah misalnya. Apakah Yesus itu bisa dikatakan Muslim? Ada sebagian yang percaya bahwa ya itu benar, ada yang mengatakan oh itu nggak benar. Jadi tergantung interpretasi, tergantung penafsiran-penafsiran. Tapi ya kita masuk ke lebih yang dalam lagi gitu. Sunat misalnya. Apakah sunat itu ciptaan orang Muslim atau orang Yahudi? Yang pertama kali menggunakan sunat itu bukan orang Muslim kan? Mohon maaf bagi teman-teman Muslim ya. Saya harus fair di sini, saya tidak berpihak ya. Ya kalau mau kritik, ya kritik semuanya gitu. Kalau mau bongkar aib, ya bongkar aib semuanya gitu. Sunat itu ciptaan orang Yahudi, tradisi Yahudi. Ya, sebenarnya ya orang Kristen juga sebenarnya karena mengikuti ayat-ayat kitab suci orang-orang Yahudi, sebenarnya Kristen dulu ya disunat. Tapi ya karena agama Kristen ini melampaui ya atau melalang buana gitu ya sampai ke Eropa gitu ya, kemudian sampai kemana-mana ya, bisa dikatakan bahwa agama Kristen itu agama perantau gitu ya, cepat ya berkembang zaman dulu, sehingga ini kadang bertentangan dengan yang namanya budaya kesehatan juga gitu ya. Jadi ada seorang dokter ya, dokter yang sangat dibenci oleh warga Konoha, yaitu Dr. Rui Hasan. Dr. Rui Hasan mengatakan sunat itu bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan. Dokter loh yang mengatakan, ya, bukan saya yang ngarang, dokter yang mengatakan. Ada fungsinya itu menurut kesehatan. Nah inilah yang dipelajari oleh orang-orang Kristen di Eropa. Orang-orang Kristen di Eropa itu kan pemikir ya, nggak semuanya tapi disclaimer ya. Sehingga mereka menginterpretasikan ngapain sunat ya, itu kan tradisi orang Yahudi ya, kita bisa beda penafsiran gitu. Lah, kok agama itu bisa ditafsirkan? Ya kan namanya agama itu kan keyakinan. Iya kan? Kalau misalnya agama itu bukan keyakinan, nggak bisa ditafsirkan sembarangan. Nggak bisa. Misalnya nih, agama itu misalnya rumus misalnya. Katakanlah misalnya rumusnya itu rumus Pitagoras misalnya. Atau rumus apapun itu ya. Rumus MC sama dengan sama dengan MC kuadrat misalnya. Rumusnya Albert Einstein. Apakah semua orang bisa menafsirkan rumus ini? Nggak bisa. Karena harus diuji penafsirannya. Misalnya nih, gue menafsirkan E sama dengan MC kuadrat. Ya kalau misalnya salah penafsiran, ya akan hasilnya juga nggak salah gitu ya. Itulah beda sains dengan keyakinan. Kalau keyakinan, apakah kita bisa menafsir? Bisa, asal sepakat. Asal tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Asal jangan terlalu melebar. Ya, kalau sains itu nggak bisa terlalu melebar. Ya harus seperti yang diteliti gitu ya, E sama dengan MC kuadrat. Kita nggak bisa mengatakan ya nggak usah E lah, F lah misalnya, F sama dengan MC kuadrat. Nggak bisa, hasilnya akan beda. Agama gimana? Agama penafsirannya beda-beda. Syiah penafsirannya beda dengan Sunni, ya kan? Wahabi dengan NU beda penafsirannya. Muhammadiyah dengan NU beda penafsirannya. Kita itu sebenarnya bukan orang yang beragama, tapi yang menganut tafsir-tafsir. Jadi saya tuh heran banget ya dengan Ustadz Donitan. Kenapa dia digandrungi? Padahal biasa aja kalau saya perhatikan. Bahkan bisa dikatakan Ustadz
Dunitan ini bodoh sebenarnya. Ya, bagi orang yang berpendidikan, orang ini bodoh sebenarnya. Bagi yang mengerti sastra gitu ya, mengerti tulisan, orang ini sangat bodoh gitu ya. Dia membanding-bandingkan agamanya dengan agama orang lain, padahal agamanya kan belum tentu benar juga gitu. Ya kan dia sering membanding-bandingkan dengan agama lain. Emang agamanya benar? Enggak juga kan? Kenapa kita harus membandingkan keyakinan kita terhadap keyakinan orang lain? Wong keyakinan kita juga belum tentu terbukti secara ilmiah, belum tentu terbukti secara langsung. Ya kan? Jadi itu yang jadi permasalahan. Orang Kristen zaman dulu, saya bukan belajar Kristen ya, saya berusaha menjelaskan ya, biar kita pahami apa itu keyakinan gitu. Ya, keyakinan orang Kristen ya nggak usah makan, maksudnya nggak usah mengikuti tradisi Yahudi. Ya, orang Yahudi nggak makan daging babi misalnya, orang Muslim nggak makan daging babi, ya kita makan daging babi karena penafsirannya dirubah gitu. Lah kok bisa merubah? Ya Islam juga seperti itu. Ya penafsirannya kan beda-beda kan. Syiah, Sunni, itu kan penafsiran kan. Imam Hambali, Imam Syafi'i gitu. Itu kan penafsiran-penafsiran. Ya. Jadi kita itu bukan menganut agama saja, tapi menganut penafsiran. Kita nggak tahu mana Islam yang murni, mana Kristen yang murni, mana Yahudi yang murni, kita nggak tahu kan. Karena apa? Karena agama itu bukan rumus gitu. Agama itu bukan sains. Kalau rumus Albert Einstein misalnya E sama dengan mc kuadrat, dari dulu ya sampai kiamat pun ya tetap seperti itu. Kalau agama itu bisa ditafsirkan sama seperti orang Kristen misalnya. Ada yang menafsirkan agama Kristen itu Pentakosta, ada yang menafsirkan agama Kristen itu karismatik, ada yang menafsirkan Katolik dan sebagainya. Apakah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Enggak. Ya udah sah-sah aja. Agama Islam juga seperti itu. Ada penafsiran Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sebagainya. Ya NU, Muhammadiyah, Wahabi. Apakah ini salah? Ya nggak salah. Ya asal jangan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sah-sah aja gitu. Makanya saya katakan tadi ya kalau dalam agama kita itu kita cenderung tidak kritis gitu. Tapi kalau agama orang lain kita kritis gitu. Jadi agama itu penafsiran gitu. Kita tuh menganut penafsiran. Kita nggak tahu mana agama Kristen yang murni gitu, kita nggak tahu. Ya kan? Kita juga tidak bisa menyaksikan gitu seperti apa agama Kristen yang murni, kita nggak tahu. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan ada kitab sucinya, emang ketika turunnya wahyu bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak kan? Nggak ada, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kenapa wahyu itu disebut keyakinan? Ya karena nggak bisa diuji. Kalau misalnya nih ada seseorang nabi mengaku dapat wahyu misalnya, atau rasul misalnya, itu wahyu itu bisa dibuktikan secara ilmiah nggak? Nggak bisa. Bisa diuji lagi nggak? Misalnya nih ya, tolong dong wahyunya, tolong dong, ya wahyunya turun lagi dong misalnya. Apakah bisa diturunkan? Nggak bisa. Jadi nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu namanya keyakinan. Lah, kok lu nggak percaya dengan wahyu? Ya kan definisi agama itu kan keyakinan. Wahyu itu dalam penulisan itu bisa dikatakan menurut keyakinan saya, ya menurut penafsiran saya, boleh dong saya berkeyakinan. Itu sama seperti ilham gitu. Saya juga penulis ya. Jadi kalau kita menulis itu kita punya ilham gitu. Kita punya ide gitu. Oh, tulisan itu biar bagus harus seperti ini ya. Aku ada ide ya. Gimana kalau ceritanya seperti ini? Saya juga penulis novel dan saya juga menganalisis novel gitu. Ya, saya juga mau ngerti sastra gitu ya. Jadi di mata orang sastra, Ustadz Donitan ini, mohon maaf ya bagi pendukung Ustadz Donitan, ini bodoh sekali gitu ya, sangat bodoh sekali. Dia mengeksploitasi ya kebodohan warga Konoha. Harusnya dia mengedukasi gitu, bukan mengeksploitasi. Jadi orang seperti ini sangat berbahaya. Ustadz Donitan ini sangat berbahaya sekali. Ini mencederai yang namanya persatuan dan kesatuan gitu. Ya belum tentu agama Ustadz Donitan ini benar ya kan. Kan kita kan nggak tahu gitu ya. Apakah agama itu ciptaan Tuhan atau tidak ya. Jangankan agama, Tuhan juga kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah kan. Saya tidak ngajak yang untuk jadi ateis ya, tapi saya ngajak yang untuk berpikir rasional gitu. Ya, saya tidak ngajak yang untuk tidak percaya dengan Tuhan. Saya masih meyakini Tuhan itu ada dari sudut pandang keyakinan. Lah, kok lu meyakini Tuhan itu ada? Kan definisi keyakinan itu kan nggak terbukti secara ilmiah, kan? Nggak terbukti secara langsung. Kan? Namanya keyakinan ya kan, boleh-boleh aja gitu. Ya,
Apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Kalau saya ngotot, berarti saya bodoh itu namanya. Ya biar kita pahami gitu ya, apa itu agama, apa itu keyakinan gitu ya, biar kita jangan simpang siur gitu. Nah itulah alasannya kenapa di negara maju itu keyakinan dan agama itu dipisahkan. Keyakinan atau agama itu dipisahkan dari negara. Karena apa? Karena agama itu banyak penafsiran. Ya seperti Ustadz Doni Tani, kalau dia jadi pemuka agama misalnya, atau jadi pejabat, apa nggak repot gitu? Jadi pejabat membanding-bandingkan agama A dengan agama B, kan repot jadinya. Dia hanya membela yang seagama dengan dia. Repot kan jadinya. Makanya negara maju itu, agama itu dianggap privasi gitu. Jangan dibawa ke ranah publik, karena masih sebatas keyakinan. Keyakinan itu kan bisa dikatakan klaim sepihak kan. Kan nggak terbukti secara langsung juga kan. Ya itulah alasannya kenapa negara maju itu tidak mencampur adukan antara agama dengan negara. Negara itu hanya mengurusi yang terbukti secara ilmiah, bukan yang tidak terbukti secara ilmiah gitu. Jadi kalau Anda mengatakan agama lain itu dongeng, ya bisa aja penganut agama lain juga mengatakan bahwa agama kita dongeng gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.